Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita membacanya, mungkin tidak keberatan untuk Bapak Ibu sekali lagi untuk kita boleh bangkit berdiri. Maaf yang Oma, ada Oma di sini. Semuanya saya yakin pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 4 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah dipimpin oleh pemimpin pujian untuk merasakan bagaimana kasih Tuhan. Kita terus dipimpin lagi menuju kepada kemenangan demi kemenangan, dan akhirnya kita tahu mengucap syukur. Bersyukur Tuhan. Yes. Tidak hanya sampai di situ, tetapi kita mau terus melangkah lebih maju, sebab kita mau menyenangkan hati Tuhan. Salah satu menyenangkan hati Tuhan, kita sudah memuji Dia, kita sudah memuliakan Dia, kita sudah menyembah Dia. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau lebih dalam lagi bagaimana selanjutnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal yang harus diketahui oleh setiap gereja Tuhan. Ingat dan garis bawahi gereja Tuhan. Kenapa saya tekankan gereja Tuhan? Saya pernah dengar, siapa yang khotbah waktu itu? Rupanya ada yang pernah mengikuti di mana adanya gereja setan. Kenapa saya katakan gereja Tuhan? Beda dengan gereja setan. Saya pernah mendengar kesaksian, kalau tidak salah katanya di Kelapa Gading juga ada. Tapi saya puji Tuhan lah, saya belum pernah mengenal bahkan masuk ke dalam itu. Karena Tuhan tahu seberapa kemampuan iman kita. Kalau iman kita nggak mampu, kita tidak akan mungkin masuk ke dalam itu. Karena kita akan terbawa arus. Gereja Tuhan, bahwa gereja Tuhan dirancang bagi kesenangan Allah. Yes. Berbicara gereja Tuhan, seperti Bapak Ibu ketahui, ada dua definisi gereja. Gereja yang pertama adalah gedungnya seperti ini. Ini adalah gereja Tuhan. Saya percaya Bapak Gembala dan Wakil Bapak Gembala di tempat ini belum pernah mengajarkan ajaran sesat di tempat ini. Maka itu sebabnya gereja ini dikatakan gereja Tuhan. Yes, amin. Yang kedua, gereja bukan hanya gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Bapak Ibu, izinkan saya, mari kita sama-sama. Gereja bukanlah gedungnya. Ya. Yes. Ini gedung gereja, bukan ini. Yang kedua, gereja bukan menaranya. Yes. Bukan menaranya, tetapi bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah. Kenapa? Karena gedung bisa dibongkar. Gedung gereja ini bisa dihambat untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan katakan gereja adalah orangnya, dimanapun kita dihambat, dimanapun kita dilarang, hati kita tetap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada waktu yang dapat memisahkan hati kita, gereja Tuhan ini, untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Orang boleh menghambat, orang boleh mempunyai rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu memberikan rancangan damai sejahtera dan penuh
dengan harapan. Amin. Itu yang saya ingat dari khotbahnya Bapak Wakil Gembala. Karena berbahagialah kita yang ada tinggal di Bekasi. Kenapa? Banyak harapan. Ada harapan baru. Kalau nggak masuk harapan baru, nggak betah, pindah ke Harapan Jaya. Kalau nggak betah Harapan Jaya, pindah ke Harapan Indah. Sampai ke Harapan Elok. Harapan Mulia ada lagi katanya. Yang sampai Tuhan sediakan kepada kita orang-orang Bekasi. Harapan ada, Pak. Ujung harapan. Dan di ujung harapan tidak ada pengharapan, hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dialah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia pengharapan yang selalu memberikan janjinya iya dan amin. Bukan satu kebetulan kita ada di harapan indah. Amin. Kiranya Tuhan memberikan yang indah di dalam Amin. Amin. Tetapi jangan kita berharap kepada pengembangnya, tetapi berharaplah kepada Tuhan yang memberikan keindahan itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kesukaan bagi Tuhan Allah. Mari kita mau belajar hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah Tuhan mempunyai visi. Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan kita. Tujuan gereja adalah itu, menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, gereja harus membuat Allah tersenyum. Ya Bapak Ibu, kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita. Bahkan nafas kehidupan kita adalah nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Yang membuat pertanyaan menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Dan bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Mari kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama di sini saya dapatkan bahwa Allah pasti tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya. Bukan hanya mengasihi Dia di atas segalanya, tetapi memberi pengharapan Tuhan di atas segala pengharapan. Dalam Ulangan 6 ayat 5 Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kitab sudah cukup lama. Ketika dibandingkan dengan ayat yang lain yang saya temukan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-33, kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yes. Di bawah kita perhatikan, ketika di Ulangan Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk mengasihi kita dengan kekuatan. Tetapi di Matius ini Tuhan mengingatkan kita, selain dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, tetapi dengan segenap akal budi kita juga Tuhan ingatkan kita. Karena apa? Cukup jauh perbedaannya antara Ulangan dan Matius. Berapa ribu tahun. Karena manusia semakin hari semakin berkembang. Pemikiran manusia juga semakin hari semakin berkembang. Dulu kita belum mengenal yang namanya telepon. Begitu ada telepon kita merasa bangga. Dulu saya ingat sekali ketika belum ada mungkin saya udah kenal listrik. Tapi kalau mungkin ekonomi orang tua saya belum bisa menyambungkan listrik ke rumah saya, itu saya pakai petromak. Tetapi begitu ada ekonomi yang diberkati oleh Tuhan sehingga orang tua saya bisa menyambung listrik ke rumah, betapa bangganya saya, betapa senangnya.
Tidak repot-repot lagi. Cukup menekan satu tombol, lampu menyala. Kalau dulu kan mesti masukkan dulu spiritus, dibakar dulu, tunggu sampai panas baru dipompa. Sebelum Petromak kita bangga kan punya lampu tempel atau lampu teplok orang bilang. Walaupun ketika kebesaran apinya lampunya dinyalakan, ada itu yang namanya kalau orang-orang bilang yang hitam-hitam itu suka keluar. Itu kan namanya teknologi, kemajuan. Nah, inilah sebabnya Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Beberapa waktu yang lalu Pak Gembala sempat sounding saya. Beliau mengatakan minggu depan kita akan memperlengkapi pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan melantik beberapa teman-teman kita menjadi diaken-diaken. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Yesus adalah kepalanya dan kita adalah anggota-anggotanya. Tidak ada tangan yang mengatakan saya lebih penting dari kaki, atau kaki mengatakan saya lebih penting daripada mulut. Tetapi kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Saling melengkapi, Amin. saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Mari kita mau menyembah Dia, mari kita mau berusaha terus untuk menyenangkan hati kita. Saya yakin dan percaya Pak Roni itu orangnya sering kali berkelakar. Kalau dia dengar ada Pak Marbun ini baru datang dari Jawa nih katanya nih. Mana nih yang pedes-pedes? Tapi kalau Pak Wakil Gembala kita berbicara ini, dia nggak mungkin berbicara kepada Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya yakin dan percaya, karena hikmat yang daripada Tuhan pasti akan turun kepada hambanya ini. Dia berbicarakan kepada orang yang sudah dia bangun hubungan. Kalau enggak, bisa-bisa diketok kepalanya. Kenal belum katanya, udah minta yang panas-panas atau minta yang pedas-pedas, ya kan? Tapi karena kita membangun hubungan yang erat. Dan ketika di dalam pembangunan hubungan kita ini dengan teman kita, menimbulkan satu chemistry. Saya yakin Pak Mabun bentar lagi keluar, tenang, udah ada di bawah itu Pak Mabun. Iya kan? Ini manusia loh. Kita berbicara antara hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana kalau kita berbicara hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga? Kita ada di dalam kegelapan, Tuhan masih mengatakan, aku mengasihi engkau. Bukti Allah mengasihi kita, Dia rela turun ke dunia, sebab nabi-nabinya yang Dia utus, semuanya menderita. Sampai Tuhan geleng kepala. Bagaimana lagi nih? Aku harus turun ke dunia untuk menyelamatkan umatku yang kukasihi. Ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita manusia dengan manusia aja, kalau kita mempunyai hubungan, ada chemistry yang baik, mungkin apapun yang kelakar dilakukan oleh siapapun, ketika dia bisa menangkap, wah Pak Roni berbicara pedas pasti oleh-oleh nih. Ya kan? Makanya waktu dia ulang tahun saya tembak. Mana yang pedas-pedas nih? Ulang tahun diam-diam aja. Karena saya tahu Pak Wakil Gembala kita ini orangnya senang humor. Masa anaknya Pak Nenggolan aja dibilang waktu saya muda seperti itu. Ya kan? Saya ingin menyenangkan hati bapak-bapak lewat selipan-selipan khotbah. Apakah kita tidak mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin.
Mari Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak muda sekalian, kita mau belajar terus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apalagi kita sudah mengalami bagaimana Tuhan itu baik buat kita. Amin. Bagaimana Tuhan itu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Amin. Bagaimana kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan dengan selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Cara yang pertama untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau berbicara soal berdoa, saya yakin setiap orang yang mengaku orang-orang Kristen, yang mengaku pengikut-pengikut Kristus, pasti berdoa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah kita mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan? Adakah kita mempunyai waktu khusus berdoa kita secara pribadi dengan Tuhan? Saya mendengar kesaksian dari seorang ibu. Waktu suami saya masih ada, dia membangun rumah dengan menyediakan ruang doa. Di situ digunakan untuk dia berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Saya istrinya belum pernah masuk ke situ. Tetapi ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya baru mau masuk ke namanya yang ruang doa itu. Dan ketika saya masuk di situ, saya menangis, saya menyesali, saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu jawab doa-doa saya. Tetapi yang perlu kita catat, bukannya setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan, itulah kita katakan Tuhan baik. Makanya beberapa malam komsel di sini, beberapa malam, beberapa minggu komsel di sini, komsel yang kontinu. Dari malam pertama, hari Selasa tanggal berapa saya lupa, dengan perikopnya tentang doa. Kemudian Selasa depannya secara bukan kebetulan Pak Gembala meminta saya untuk menyampaikan Bleskom, ya, komsel atau Bleskom, menyampaikan karena saya belum merasa, kalau saya ilustrasikan tentang makanan, saya belum merasakan mendapatkan intinya dari makanan itu atau sarinya dari makanan itu, hanya sekedar memakan. Tetapi saya, kalau Pak Andre saya ambil, kita ini bukan seorang penikmat kopi, tetapi peminum. Saya baru nyampe peminum. Saya mau meningkatkan dari peminum menjadi penikmat. Saya belum mendapatkan nikmatnya kopi. Kalau Pak Winnie lebih daripada penikmat, saking nikmatnya nggak bisa tidur kalau dia minum kopi. Dia menikmati kopinya. Jadi kita ingin menikmati sejauh mana doa itu seperti apa. Yes. Dan saya di situ saya sharingin lagi. Dan saya di situ saya mendapat beberapa masukan-masukan. Akhirnya saya merasakan dapat menikmati arti dari doa itu. Karena doa yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Bukan setiap doa yang kita naikkan harus Tuhan jawab. Ibu Gembala memberikan masukan, kalau setiap doa harus Tuhan jawab, memang kau pikir itu Tuhan nasib, memang kau pikir itu Tuhan dukun yang abrakadabra terus apa yang kau minta dikasih Tuhan. Tuhan lebih daripada seorang dukun. Tuhan lebih dari segala orang pintar. Tuhan mengetahui setiap rancangan apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya yakin jika ibu-ibu sedang mempersiapkan makanan, mungkin ilustrasi ini sering saya ungkapkan, ketika sedang mengiris bawang, anak kita yang umur 3 tahun, 2 tahun melihat kita, tiba-tiba dia bilang, "Mama berikan saya pisau," karena dia melihat mamanya asik mengiris bawang. Apakah seorang ibu yang bijak akan terus mengasih pisau itu kepada anaknya? Saya yakin dan percaya tidak akan mungkin. Itu manusia.
apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu apa yang akan menjadi bahaya buat kehidupan kita? Mungkin doa kita meminta saat ini, mungkin saja kita meminta pekerjaan. Tetapi kalau pekerjaan itu yang membuat engkau jauh dari Tuhan, mana mungkin Tuhan kasih pekerjaan itu? Mungkin Tuhan jawab tunggu. Atau mungkin Tuhan jawab tidak, sebab itu membahayakan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayo kita mau belajarkan menyenangkan hati Tuhan, mempunyai membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, mempunyai waktu doa yang Tuhan yang menurut kita inilah Tuhan, saya punya waktu di sini. Jadi jangan menganggap bahwa setiap doa itu harus dijawab sama Tuhan, karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Yes. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya akan indah jadi. Amin. Sudahkah kita mempunyai waktu khusus doa buat Tuhan? Ini yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan, kalau kita dapat membuat Tuhan bisa tersenyum kepada kita, apapun yang engkau minta, Tuhan pasti akan kabulkan. Asalkan menurut kehendak, menurut kekayaan, menurut apa yang baik di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan waktu kita, jam khusus kita buat Tuhan. Tuhan tidak terlalu memprotek kita sedemikian seperti saudara-saudara kita di luar sana. Mereka mempunyai waktu doa sehari 5 kali. Coba deh, karena saya sekali lagi didikan saya waktu SMA adalah di negeri mayoritas itu adalah Muslim semua. Saya membangun hubungan dengan mereka, tidak membedakan agama. Sampai saat ini saya mempunyai satu kelompok, tetapi kamu saya menurutnya. Yang penting kalau ada yang di sini yang latar belakangnya dari Muslim, hablum minanas, hablumilaullah. Artinya hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan harus kita jaga. Ayo, mereka mempunyai waktu 5, tapi kalau saya datang ke tempat dia, ketika dia misalnya azan, Isa kan pagi-pagi, nggak tahu lah, saya nggak hafal. Pokoknya kalau saat dia mau sudah ambil air wudhu tuh, kita datang ke rumah dia persilakan saya masuk, silakan duduk, saya sholat dulu ya. Kita ditinggalkan. Orang yang seperti ini saja mempunyai hubungan baik dengan Tuhannya. Dia kalau sudah menyiapkan diri, udah ambil air sembahyang katanya, terus dia sudah mau sholat, itu nggak bakalan kita ditemenin. Aduh Tuhan, saya temenin teman saya dulu karena dia datang. Ini teman saya nih ngeliat saya terus. Pak Silitonga, aduh Pak Yudi mana bisa berbicara begitu. Kalau tulang saya datang, saya kan harus izin dulu sama Pak Gembala. Pak Gembala saya izin dulu ya ke gereja karena tulang saya datang. Masih banyak kita seperti ini. Tetapi apakah Tuhan pernah mengatakan ketika kita Tuhan, aku butuh jawabannya, aku butuh Tuhan pertolonganmu. Tunggulah, gua lagi asik nih. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menjawab doa. Sekali lagi, jangan kita terlalu berharap bahwa setiap doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan.
Tetapi itu bukan menjadi satu prinsip bekal kita bahwa Tuhan itu baik. Yang menjadi prinsip bagi kita, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kita harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita mau mempunyai waktu doa bekal Tuhan. Jangan, saya juga udah berdoa Pak. Doa makan, doa sesudah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Itu benar. Tetapi Tuhan mau supaya mulai hari ini kita mempunyai waktu khusus bekal Tuhan. Seperti saudara-saudara kita, dia mempunyai waktu khusus untuk membangun hubungan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari? Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dengan mempunyai waktu khusus. Waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat membuat Allah tersenyum, atau bagaimana kita dapat membuat Allah itu bisa bahagia. Allah tersenyum bila kita terus menerus dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi pemimpin pujian sudah mengatakan, ku bersyukur Tuhan. Ada ungkapan syukur di dalam kehidupan kita. Amin. Tahun ini, bulan ini, saya melihat di grup Kota Daud. Pak Gembala, puji Tuhan, Gabriel lulus, haleluya. Puji Tuhan, anak kami, Angel Mahmud lulus, puji Tuhan. Tuhan baik, haleluya. Angie, terus siapa lagi? Jessica. Ada lagi yang Eka lulus, haleluya. Ada ungkapan syukur. Tetapi yang saya terkagum-kagum ketika doa malam, puji Tuhan, anak-anak kita tiga-tiganya tidak lulus di dalam si pemaru. Ini yang sulit untuk kita mengucap syukur ketika kita ada di dalam keterpurukan kita. Tetapi lewat Ibu Gembala kita, Tuhan mengajarkan kita bahwa firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik yang kita terima maupun yang tidak baik. Karena inilah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Yes. Amin. Tadi saya berbisik-bisik sama Pak Roni. Pak Roni, di rumah saya ada baju bekas pakai tetapi layak juga pakai. Kira-kira mau diberi kemana? Bawa aja Pak. Ya kan? Saya maaf kata memberi yang kurang baik aja Pak Roni menerimanya dengan tangan terbuka. Apakah kalau besok-besok saya mungkin Tuhan izinkan menjadi miliuner, menjadi jutawan, Pak Roni mau mobil apa Jaguar tinggal tunjuk. Karena saya tahu ketika saya memberi yang kurang patut pun dia menerimanya dengan sukacita. Apalagi Bapak kita yang di surga. Ketika kita mengucap syukur dengan keadaan yang dalam keadaan terpurukan kita, mungkin kita di PHK, mungkin kita tidak masuk atau kita tidak diterima dalam si pemaru, dalam menuju ke perguruan tinggi yang kita sukai. Itu menurut kita itu yang terbaik buat kita. Tetapi menurut pandangan Tuhan mungkin itu belum yang terbaik buat dia. Makanya Tuhan izinkan. Adakah ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Tidak sulit bagi kita mengucap syukur ketika kita memperoleh kenaikan pangkat. Tidak sulit bagi kita mengucap syukur ketika berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tetapi bagaimana ketika Tuhan mengizinkan yang belum terbaik ada kita hadapi? Mampukah kita mengucap syukur? Mari kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur di dalam segala hal, itu adalah membuat Tuhan tersenyum. Saya aja sebagai rekan kerja dengan hambanya ini Pak Roni, Tuhan, kalau saya menjadi jutawan, pasti saya tidak akan lupa dengan Pak Roni. Amin. Karena Tuhan sendiri berfirman, ketika kita setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Pagi hari ini
saya akan dilantik, akan ditapaskan. Saya kenal teman-teman saya ini. Setiap manusia mungkin mempunyai kekecewaan, tetapi di dalam kekecewaannya itu kami tetap mengucap syukur. Amin. Kami tahu ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Amin. Teman-teman kami ini sampai mempunyai satu komitmen. Kita akan masuk di dalam satu gereja, tetapi saya mau melayani hanya di luar struktural. Kalau orang panggung bilang saya mau bermain hanya di balik layar. Saya tidak mau masuk di dalam struktural. Saya tidak mau manggung di depan layar, tetapi saya mau di belakang layar. Manusia boleh mempunyai rencana seperti itu. Mungkin manusia bisa menghambat setiap pelayanan kita. Tetapi dengan kita dihambat di dalam pelayanan Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tertekan. Tetapi dengan kita dihambat, justru Tuhan katakan, disitulah kamu harus bisa merambat. Kalau Tuhan panggil, jangan hanya bisa menyanyi, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, apakah engkau masih bisa mengeraskan hatimu? Kalau kita bisa mengeraskan hati kita, maka Tuhan katakan, Tuhan pasti ingatkan kepada kita, di mana ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Biarlah kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita sadar mulai saat ini bahwa dengan mengucap syukur di dalam segala hal dapat membuat Tuhan kita tersenyum. Sekali lagi, kalau Tuhan kita tersenyum, pasti apa saja, bahkan belum apa yang belum pernah engkau pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita semua. Ada yang salah? Mohon maaf kalau ada yang salah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjang khotbah kita karena habis ini kita akan melakukan, Pak Gembala maksudnya akan melakukan pelantikan. Bagaimana kita akan membuat Allah itu bisa tersenyum? Dengan cara kita harus dapat bersyukur kepada Tuhan, yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus dapat memahami hidup kita, bahwa kita ada sebagaimana firman Tuhan katakan, semua itu karena Tuhan yang ciptakan. Mungkin kalau di antara kita ada yang menciptakan robot. Nah, ini Gabriel ini saya dengar ini mau menciptakan pesawat terbang. Iya, mobil terbang. Luar biasa. Suatu saat Gabriel, kalau kau berhasil menciptakan mobil terbang, kau perintahkan, ayo kita terbang ke Asera. Tiba-tiba mobilnya belok ke Harapan Indah atau yang lain. Kesel nggak? Pasti ini mobil gue yang ciptain, kok lu ngelawan sama gue? Tuhan juga merasa bahwa bagaimana dia tersayat hati. Ini yang saya ciptakan, kok bisa melawan sama saya ya? Sadar bahwa kita ini siapa? Kita adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan yang dibuat Tuhan ini bukan dari barang-barang yang berharga. Kalau Gabriel mungkin nanti menciptakan mobil terbang, dia akan memilih komponen-komponen yang terbaik. Justru Tuhan mengangkat kita, menciptakan kita dari debu dan tanah yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan mau kita menjadi ada apa-apanya ketika kita ada di tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya
Mari Bapak Ibu, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku berserah, aku berserah. Apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya, apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya, asalkan Tuhan disenangkan. Seperti Samuel, ketika dia masih kecil dipanggil oleh Tuhan, Samuel, Samuel, dia pikir bapaknya yang memanggil dia. Dia samperin, bapak memanggil saya, oh tidak, tidurlah. Dia tidur lagi, dia dengar lagi suara, Samuel, Samuel. Akhirnya bapaknya mengerti bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan. Pagi hari ini, seringkali saya mendengar pengumuman dari Bapak Wakil Gembala, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak pekerjaan di tempat ini yang membutuhkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang WL, kemampuan untuk menjadi seorang singer, kemampuan untuk pemain musik, datang kepada hambanya Pak Sinto, daftarkan diri. Ayo mari kita mempunyai komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak banyak waktu lagi untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu poin kita Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau berusaha bagaimana umat Tuhan mau membuat supaya Tuhan dapat tersenyum. Yang pertama, Tuhan bisa tersenyum karena kita melakukan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kasihilah Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, kita mau membuat Tuhan tersenyum bila kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan hanya ketika dalam keadaan kita yang menyenangkan, tetapi ketika dalam keadaan terpuruk pun Tuhan mau kita tetap bersyukur. Karena itulah yang membuat Tuhan tersenyum. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sadarilah siapa kita. Ketika kita menyadari kita hanya dari debu tanah yang tidak ada apa-apanya, tetapi ketika Tuhan katakan, engkau kujadikan ciptaanku menurut segambar dengan Allah, dari yang tidak ada apa-apanya, tetapi ketika ada di tangan Allah, kita akan menjadi ada apa-apanya. Bukan hanya kepada rekan-rekan kita ini yang akan ditakbiskan menjadi diaken di tempat ini, tetapi mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita hanya puas kita menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita akan menjadi puas ketika kita mendengar suara Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, ku jawab ya, ya, ya. Seperti Samuel, begitu disadari oleh bapaknya, oh itu yang memanggil Tuhan. Kalau sekali lagi ada suara seperti itu, katakan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Jangan tunjuk utuslah dia, tetapi utuslah saya. Kemanapun Tuhan, kita mau berkomitmen mulai hari ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita mau senantiasa, jangan hanya kita tahu kebaikan Tuhan, jangan hanya kita tahu bahwa Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan kepada kita, tetapi kita tahu mengucap syukur. Amin. Dalam segala hal, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya minta pemusik